Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di pagi hari yang berbahagia ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Service Excellent. Dan nas firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita di kesempatan pagi hari ini akan khusus membahas hikmat Tuhan di dalam dunia kerja atau di dalam dunia usaha saudara. Saya percaya di dalam kita bekerja atau mengembangkan usaha, kita membutuhkan yang namanya effort, kerja keras, ketekunan, keuletan. Tetapi di samping kerja keras, kita juga memerlukan yang namanya kerja cerdas. Dalam hal inilah kita membutuhkan yang namanya hikmat dari Tuhan, agar kita bisa bekerja dengan cerdas, dengan kreatif, sehingga pelanggan atau konsumen atau nasabah yang kita layani merasa puas. Kepuasan pelanggan itulah kunci dari kesuksesan seorang pengusaha. Hari-hari ini persaingan di dalam dunia usaha itu begitu sengit. Kalau tidak memperhatikan kualitas kerja dan kualitas pelayanan, maka siap-siaplah akan ada yang akhirnya tersingkir. Secara pribadi, saya adalah juga seorang wirausahawan, di mana di dalam usaha saya, kami bergantung dengan dukungan dari bidang usaha ekspedisi atau pengiriman barang. Secara umum dulunya ya, pengiriman barang itu didominasi oleh Pos Indonesia. Kemudian muncul kompetitor baru, katakanlah Tiki, Titipan Kilat, kemudian ada yang namanya JNE, kemudian lagi JNT Express, Rex, dan lain sebagainya. Saya bahkan melihat hari-hari ini armada layanan ekspedisi pengiriman barang itu terlalu banyak. Yang kurang inovatif dan kurang menjaga kualitas pelayanan, siap-siap akan ditinggalkan oleh pelanggan. Bahkan saya mau katakan kepada saudara, kualitas pelayanan yang kita berikan itu jauh lebih penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sedang merintis atau menjalankan usaha, lalu saudara kemudian mengeluh di dalam doa, "Oh Tuhan, kenapa usahaku ini seolah-olah jalan di tempat, mandek, tidak berkembang dengan signifikan." Mungkin ini saatnya saudara mulai meluangkan waktu dan berpikir, minta hikmat kepada Tuhan agar saudara bisa bekerja dan memberikan jasa itu dengan lebih cerdas, lebih kreatif, lebih baik. Dulu ada seorang teman, jemaat di gereja kami mempromosikan tempat makan, rumah makan lesehan sambil ngopi-ngopi, dan beragam minuman termasuk jus. Pada waktu kita berkunjung dan kita memesan makanan, ada beberapa hal yang membuat kita komplain, yakni mengenai kebersihan. Kemudian dalam mempersiapkan makanannya terlalu lama. Bukan berarti kami ini orang yang tidak sabaran ya. Kalau saya sampai berkata terlalu lama, itu berarti melampaui rata-rata seharusnya orang mempersiapkan makanan. Pegawainya banyak tetapi kurang responsif di dalam melayani pelanggan. Mungkin bisa dimaklumi oleh karena ya tempat makannya baru buka. Tetapi itu juga bisa berarti pelayan-pelayan dan karyawannya kurang terlatih atau kurang di-training soal service excellent. Singkat cerita nih ya, beberapa bulan kemudian tempat makan itu akhirnya tutup. Padahal dari sisi rasa, kita sepakat bahwa makanannya enak. Cuma karena pelayanannya yang kurang memuaskan dan terlalu lama, terlalu membuang-buang waktu, itu yang pada akhirnya membuat pelanggan kecewa. Di dalam dunia perbankan juga sama. Saya adalah nasabah dari salah satu bank BUMN di negeri ini. Cuma yang mengecewakan, ketika saya memiliki urusan dan harus datang ke salah satu kantor cabang dari bank ini, sesampainya saya di bank itu, security yang ada tidak melayani saya dengan baik. Bukan berarti saya orang yang gila hormat, tetapi ia memasang wajah yang kasar seperti merendahkan orang. Oleh karena pada waktu itu saya berpakaian yang seadanya dengan celana pendek, kemudian dengan sendal jepit. Setelah saya masuk, saya harus ngantri lama lagi. Sampai ke meja CS, lagi-lagi CS-nya mukanya judes. Saya seperti dicueki karena CS-nya kesana kemari tanpa mempedulikan saya. Saat melayani pun tutur katanya kurang enak didengar. Sampai hari ini terus terang, walaupun saya punya kepentingan, saya punya urusan ke bank ini, tapi saya mengurungkan niat saya. Beda dengan bank kompetitornya.
Saya baru datang berdiri langsung didatangin CS-nya, jemput bola. Saya diajak ngobrol dengan ramahnya. Saya merasa dihargai, saya tidak merasa dicueki sama sekali. Dia melayani saya dengan baik, sehingga saya merasa bangga menjadi nasabah bank ini. Security-nya ramah, tidak ada antrian, kemudian pelayanan CS-nya juga ramah sekali. Inilah yang disebut dengan service excellence, saudaraku. Nah, hal ini bisa saudara terapkan di dalam bidang pelayanan saudara apapun. Kalau saudara berbuat atau melakukan kesalahan, jangan sungkan atau ragu untuk meminta maaf. Bahkan kalau boleh, minta maaf serendah-rendahnya. Perlakukan pelanggan saudara atau konsumen saudara layaknya seorang raja. Sebagaimana firman yang sudah kita baca bersama tadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat Tuhan di dalam dunia kerja kami. Apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan, di dalam ruang doa kami akan mendapatkan jawaban, pimpinan, tuntunan Tuhan, agar segala usaha yang sedang kami kerjakan dan sedang kami tekuni, itu boleh berhasil, dan keberuntungan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.